Hai guys, selamat datang di Division. Hey guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, di video kali ini Division mau lanjutin alur cerita dari series animasi Netflix League of Legends, yaitu Arcane. So, bagi kalian yang belum nonton part 1 bisa dicek di video Division sebelumnya ya. Nah, sebelum lanjut seperti biasa nih, bagi yang belum subscribe, boleh dong subscribe dan like videonya supaya Division makin semangat ngebuat konten lainnya untuk kalian. Nah, kalau udah, so let's begin. Sebelum lanjut ke cerita, Division mau kasih info penting dulu nih terkait karakter penting yang belum Division masukin dalam part satunya, biar kalian gak bingung. Nah, yang pertama ada Medarda yang merupakan dewan di Piltover, di mana dia ini adalah dewan yang mendukung dan berperan dalam perkembangan Hextech di Piltover. Nah, selanjutnya ada Safika, yaitu orang Zaun yang mulanya mengikuti Vander, namun di akhir part 1 ketahuan berkhianat dan membantu Silco. Selanjutnya ada Caitlyn yang merupakan anak bangsawan, juga merupakan teman Jace yang selalu mendukungnya. Nah, di part 1 ini dia tidak terlalu banyak disoroti, tapi pada episode selanjutnya Caitlyn menjadi salah satu karakter penting. Nah, mungkin itu karakter yang mau Division perkenalkan sebelum melanjutkan ceritanya. So, let's go back to the story. Piltover semakin maju berkat penemuan teknologi Hextech. Jace selaku penemu Hextech menjadi sorotan dan tokoh penting di Piltover sekarang. Salah satu teknologi Hextech yang berkembang yaitu Hexgate, di mana Hexgate dimanfaatkan sebagai sarana transportasi maupun ekspor barang ke negara lain. Di sisi lain, perkembangan Hextech membawa dampak yang semakin buruk bagi Zaun akibat limbah yang dibuang dan menumpuk di Zaun. Kelompok Silco yang dipimpin oleh Safika mencoba menyelundup ke Piltover dengan menyogok petugas di Hexgate. Namun tiba-tiba pasukan geng misterius yang disebut dengan Firelight menyerang mereka. Nah, tujuan dari geng ini masih belum terungkap. Namun dari cuplikan yang terlihat, geng ini bersikap kontra dengan Silco. Usaha geng ini gagal karena dihentikan oleh Jinx. Oh ya guys, jadi setelah Powder ikut bersama Silco merubah nama Powder menjadi Jinx. Hal ini ia lakukan untuk membunuh karakter Powder yang terus menghambat Jinx untuk berkembang, karena pada saat itu Jinx harus hidup dengan penderitaan akan ingatan masa lalunya. Kini Powder telah berganti nama menjadi Jinx. Akibat kekacauan ini, Silco mengalami kerugian, begitupun dengan Piltover. Caitlyn yang bekerja sebagai enforcer tertarik untuk mengungkapkan kasus kriminal ini karena menurutnya ada hal yang janggal. Namun Marcus menghalanginya dan berdalih bahwa ia yang akan menyelesaikan masalah ini. Jace dan Victor kembali menemukan hal baru dari Hextech yang dikembangkan, di mana hasil dari penelitian ini dianggap akan membantu lebih banyak orang, tidak hanya Piltover, namun juga orang Zaun seperti yang diimpikan oleh Victor. Nah guys, sebelum lanjut kita bahas Victor sedikit nih. Jadi Victor adalah asisten profesor yang ikut berperan besar dalam kemajuan Piltover. Ia membuat kapal-kapal yang saat ini digunakan Piltover, meskipun Victor berasal dari Zaun yang berhasil tinggal di Piltover akibat kemampuannya itu. Profesor Hammerdinger selaku ketua dan penasihat memuji penemuan mereka, namun ia menyuruh mereka melakukan uji coba terhadap percobaannya itu sebelum diperkenalkan pada dunia. Hal ini pun akhirnya disetujui oleh Jace dan ia menyimpan penemuannya ini dan tidak mempublikasikannya pada saat ia berpidato di hari kemajuan Piltover. Jinx yang memiliki mental tidak stabil mendengar bahwa dirinya dianggap lemah oleh Safika merasa marah. Ia merasa bahwa ia bukanlah seorang yang lemah. Ia pun merencanakan hal untuk membuktikan bahwa dirinya lebih berguna dan tidak lemah. Saat berjaga malam dengan rekan enforcer lainnya, Caitlyn melihat kebakaran api di gedung. Ia dan rekannya segera ke sana untuk menghentikan hal itu. Namun ternyata hal itu merupakan upaya pengalihan yang dilakukan oleh Jinx ketika mengambil penemuan baru yang dilakukan oleh Jace.
Beberapa pasukan Enforer yang terjebak meninggal, dan Caitlin di sisa kesadarannya melihat sosok Jinx yang meninggalkan gedung itu. Perbuatan yang dilakukan oleh Jinx berdampak besar bagi Piltover juga Silco. Akibat hal ini, Dewan Piltover mengadakan rapat untuk membahas teknologi yang dicuri. Medarda mengusulkan Jace untuk menjadi anggota dewan karena menurutnya yang mampu menangani permasalahan ini hanyalah sang pencipta teknologi. Demi kelancaran dan kemakmuran Piltover, semua anggota dewan menyetujui Jace untuk menjadi penanggung jawab hal ini. Dan Jace pun diangkat menjadi anggota dewan. Silco yang mengetahui bahwa Jinx membuat masalah di Piltover memarahi Jinx, namun kemarahannya segera mereda ketika Jinx menunjukkan barang curiannya. Ia menyuruh Jinx untuk segera mengembangkannya sehingga mampu melawan Piltover nantinya. Marcus yang sedih karena rekan enforcernya tewas akibat orang Zaun menemui Silco dan protes karena telah melanggar kesepakatannya. Namun Marcus tak mampu berbuat banyak karena Silco membuat kondisinya tidak menguntungkan. Caitlin mencoba mencari tahu mengenai dalang dari peristiwa pencurian itu. Ia pun menghampiri penjara untuk menginterogasi salah satu bawahan Silco yang tertangkap akibat ditinggalkan oleh kelompoknya. Ketika sampai di sana, ia mendengar kabar bahwa orang itu baru saja dilukai oleh tahanan lain. Karena penasaran, ia menemui tahanan yang melukai target interogasinya itu. V ternyata merupakan orang yang melukai bawahan Silco tersebut. Setelah kejadian di masa lalu itu, V dimasukkan ke penjara oleh Marcus atas suruhan Silco. Caitlin yang menanyakan mengenai alasan V melukai targetnya itu tidak menemukan jawaban apapun. Hingga pada akhirnya Caitlin menunjukkan hasil observasi kepada V. V terkejut melihat tanda bahwa kemungkinan adiknya masih hidup. V pun mencoba bernegosiasi dengan Caitlin untuk membantunya. Caitlin dengan surat perintah yang ia buat sendiri dengan mengatasnamakan Jace yang telah menjadi anggota dewan pun berhasil mengeluarkan V dari penjara. Mereka pun memulai pencarian ke wilayah Zaun. Victor merasakan dirinya semakin melemah dan mengetahui bahwa umurnya tidak panjang lagi semakin terobsesi menyelesaikan penemuannya. Victor menemukan bahwa teknologi Heritage mampu menciptakan makhluk hidup. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Victor tak sadarkan diri. Jace yang merasa berhutang budi pada Victor merasa penemuan ini harus segera diselesaikan dan dipublikasi. Namun karena dianggap terlalu bahaya, Profesor Heimerdinger menentang keras dan menyuruh mereka untuk memusnahkan hasil temuan itu. Melihat Victor yang kecewa dan tak memiliki waktu banyak, Jace menentang Profesor Heimerdinger dan mengupayakan penelitian itu untuk dapat dilanjutkan dengan membujuk para anggota dewan lain. Akibat hal ini, Profesor Heimerdinger dipensiunkan karena dianggap sudah tidak relevan lagi untuk pengembangan Piltover. V dan Caitlin menyusuri Zaun untuk mendapatkan informasi. V yang mengetahui Saphika bekerja sama dengan Silco menghajarnya dan mencoba bertanya keberadaan Powder. V pun mengetahui bahwa Powder telah berganti nama menjadi Jinx melalui Saphika. Karena syok mengetahui adiknya telah menjadi tangan kanan bagi Silco, V pun menjadi lengah dan hampir terbunuh, namun diselamatkan oleh Caitlin. Berkat hal ini, Silco mengetahui bahwa V masih ada dan kemungkinan akan mengambil Jinx. Ia pun menutupi hal ini dari Jinx. Marcus semakin terdesak karena ia harus melaporkan perkembangan kasus pencurian itu pada Dewan. Ia yang telah lama bekerja dengan Silco diberi sebuah alat bukti untuk menuduh pasukan geng Firelight sebagai tersangka. Selain itu, Silco juga mengancam Marcus akan melukai anaknya karena ketahuan Marcus tidak melenyapkan V pada saat itu. Jinx mencurigai bahwa Silco menyembunyikan suatu hal darinya. Ia pun menjebak Saphika dan berhasil mendapatkan informasi bahwa kakaknya V datang ke Zaun. Di sisi lain, V yang terluka diberi ramuan untuk menyembuhkan lukanya oleh Caitlin yang ia dapatkan dari orang yang mengaku mengenal V. Caitlin yang tidak mengetahui bahwa ternyata orang itu merupakan orang suruhan Silco memasukkan
ramuan yang telah diberi penguat kepada Vi. Vi pun seketika sembuh. Di luar, Silco berhasil menemukan Vi dan Caitlyn. Ia pun berencana membunuh mereka, namun mereka berhasil melarikan diri. Jinx mencoba memberi sinyal pada kakaknya. Ia mencoba serta menaruh harapan bahwa kakaknya akan menemuinya saat ia menyalakan kembang api seperti janji kakaknya dulu. Hingga saat terakhir kembang api padam, Jinx hampir frustasi dan mentalnya kembali tidak stabil akibat kakaknya yang tak kunjung datang. Tiba-tiba Vi datang dan memeluk Jinx. Dicampur tangis dan bahagia, Jinx meyakinkan diri bahwa kakaknya benar-benar mencari dan masih peduli padanya. Caitlyn yang datang setelah Vi membuat Jinx kembali mencurigai kakaknya yang telah membawa Enforcer. Ia mengira kakaknya bekerja sama untuk menangkap Jinx karena telah mencuri teknologi Hextech itu. Tepat sebelum Jinx menyerang Caitlyn, kelompok bertopeng misterius datang dan menyerang mereka. Akibatnya, Vi dan Caitlyn dibawa pergi beserta teknologi Hextech yang Jinx curi. Di sisi lain, Victor menemui guru yang membantunya di waktu kecil dan berperan besar dalam kehidupannya untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Nah guys, itu dia alur cerita dari part 2 ini. Selanjutnya masih ada 3 episode lagi yang merupakan final dari cerita animasi ini. Bagi kalian yang penasaran akan akhir cerita ini, bisa kalian tonton atau juga bisa kalian tunggu cerita kelanjutannya di Division. Sekian dari Division, thanks for watching.